RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Baraya semua, alhamdulillah nih kita coba untuk wawancara nih dengan tokoh masyarakat. Posisi kita outdoor nih, sambil berjemur biar sehat. Alhamdulillah sekarang kita lokasi di rooftopnya kantor Kelurahan Sukamiskin. Dan kebetulan beliaulah kepala desa pertama di Sukamiskin. Beliau ini mengenang masa lalu tentang Kelurahan Sukamiskin. Nah untuk itu kita coba untuk ngobrol bareng lah dengan yang sudah tidak asing lagi. Tapi nggak ada salahnya untuk memperkenalkan diri dulu. Dan untuk itu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga Kelurahan Sukamiskin dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama mensyukuri dan mentafakuri Amin, nikmat amin. Allah Amin. yang masih diberikan kepercayaan umur Amin. untuk tetap mengabdi. Mengabdi kepada diri sendiri berarti mengabdi kepada keluarga, anak, tetangga, Ya. dan bangsa. Bangsa. Lebih luasnya bangsa. Lebih luas bangsa. Berbicara tentang Kelurahan Sukamiskin. Ya. Kelurahan Sukamiskin ini berdiri 1 April 89. 1 April 1989. 89. Sebelum masuk ke wilayah perluasan, Ya. termasuk wilayah Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Buah Batu jauh tuh ya. Jauh ya. Kabupaten Ya. Bandung. Setelah diresmikan PP 16 tahun 87 tanggal 27 Juli Ya. 1987 tentang perubahan batas wilayah Ya. kabupaten dan kota, berdirilah Kelurahan Sukamiskin. Pemekaran berarti. Jadi peningkatan ya, Ya, dari peningkatan. desa ke kelurahan. Yang semula desa Sukamiskin. Sukamiskin, Ya. Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Ya. Yang kemudian dengan PP itu Ya. terhitung 1 April 89 berubah status menjadi Kelurahan Sukamiskin, Oh. Kecamatan Acamani, Kota Bandung. Ya, karena masuk ke kota ya. Kota. Ya. Desa Sukamiskin merupakan sebuah desa pemekaran yang dimekarkan dari desa Cisakan Kulon. Ya. Tapi sekarang masih ada kan kelurahan Masih Cisakan ada. ya. Pada tanggal 14 Juli 1984. 14 Juli 1984 ya. Ya. 84. Pada saat pemekaran berstatus desa persiapan dipimpin oleh almarhum Bapak Adim Dinata. Almarhum. Ya, penduduk asli di Cipagalo. Ya. Kemudian desa Sukamiskin ini cikal bakalnya dari sebuah dusun. Iya. Wilayah kerjanya itu ada 4 RW, RK dulu, rukun kampung. Rukun kampung. Ya, Iya. ada 4. Dipimpin oleh almarhum Bapak Adim Dinata. Itu dipimpin oleh Bapak Adim Dinata. Ya. Kemudian karena hadir pengembang yang saat ini dikenal dengan perumahan Acamanik Endah. Acamanik Endah ya. Pada saat itu dipertimbangkan bahwa desa Cisakan Kulon, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung sudah layak untuk dimekarkan. Karena jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk Pak, ya? Jumlah penduduk. Ya, perkembangannya lah gitu. Ya. Desa ini desa agraris. Ya, betul. Jadi betul. potensinya itu pertanian. 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 Luas wilayah 211 hektar. Sebagian besar hampir separuhnya itu tanah negara. Tanah negara, ya. Yang telah diberikan status dari tanah negara menjadi tanah hak pakai desa. Atau tanah carik. Tanah carik ya. Atau tanah bengkok. Ya. Yang 214 itu. Ya.
itu sebagian. Jadi kurang lebih 100 hektar lah. 100 hektar. Nah, dari 100 hektar ini dipergunakan oleh Lapas Suka, Ya, Gedung Bui, betul. kemudian Asrama Brimob, RW 7, RW 7 ya. kemudian RW 8, RW 6, dan sebagian menjadi perumahan Acamanik Endah. Acamanik Endah. Ya. Sisanya seluas 52 hektar, 51 Ya. itu dipergunakan sarana pembinaan olahraga terpadu Sport Jabar. Oh, yang dulu pacuan kuda ya. 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 Dan sebagian lagi tanah lapang golf. Ya. Sejak 1 April 89 sampai hari ini Sampai hari nyaris ini ya. tidak ada aktivitas. Padahal itu tanah yang potensial. Ya, yang lapang golop kali Lapang golf ya. Lapang golop ya. Lalu kaitannya dengan masalah kelahiran. Ya. Kalau kelahiran desa itu ya 14 Juli Ya. 84. Resminya gitu ya. Resminya ya. Berarti pada hari ini Ya. tahun 2026 Ya. usia desa Sukamiskin sudah 42 tahun. 42 tahun merdeka ya. Ya. Karena itu tadi diawali dengan rasa syukur dan bertafakur. Ya. Kita perlu diketahui oleh kita bersama jejak masyarakat desa Sukamiskin berpijak. Ya. Sejak 14 Juli 1984. Jadi sudah dari mana, mau kemana, sedang di mana. Ya. Nah ini pentingnya milangkala, Milangkala ya. tepang tahun atau ulang tahun. Khawatir merasa ambon sorangan, istilah Sundanya. Iya. Partisipasi masyarakat luar biasa. Iya. Kendati pun Kelurahan Sukamiskin ini dihuni oleh 2 kelompok sosial. Ya. Yaitu kelompok sosial yang modern yang bermukim Ya. di daerah perumahan Acamanik Endah tentunya. Acamanik Endah, Ya. Sarimas, Ya. Panorama dan seterusnya, Betul. termasuk Permata Acamanik. Ya. Kemudian di sisi lain ada kelompok masyarakat tradisional. Itu Ya. dari mulai RW 1, RW non komplek lah ya. non komplek. Iya. Itu karena apa? Kehidupan gotong royong masih tumbuh subur. Betul. Ya. Nah, dengan 2 kutub, keadaan 2 kutub ini dicoba disatukan. Ya. Alat penyatunya itu ada istilahnya yang ditemukan secara filsafat ya. Ya. Masyarakat Kelurahan Sukamiskin bercitra kota, berjiwa kampung. Iya, betul. Artinya masyarakat Sukamiskin memiliki intelektualitas. Iya, meskipun baru masuk Kota Bandung gitu masuk ya, ke Bandung. yang asalnya Kabupaten Bandung. Dan tidak melupakan kehidupan gotong royong. Iya, Karena kehidupan gotong royong ini memang harus dilestarikan. betul. Kebiasaan tradisi yang sangat bagus. Iya. Kemudian prestasi yang diperoleh. Iya. Prestasi masyarakat, bukan prestasi kepala desa, bukan prestasi siapa-siapa. Tapi kan atas dasar kinerja kepala desanya sendiri. Ya, itu tim ya, teamwork ya, Tim. tim kesebelasan ya. Jadi prestasi yang pertama adalah membangun kantor kepala desa. Ya. Itu cukup luas bangunannya. Kemudian isi dari bangunan itu, seluruh mebel itu adalah uang masyarakat. Murni ya, Murni. swadaya murni berarti ya. Bangunan balai desa, kemudian perangkat mebel dan seterusnya itu. Termasuk biaya pembangunan Ya, itu murni, swadaya murni. Tidak ada seperak pun dari pemerintah. yang diperoleh dari pemerintah. Iya. Itu prestasi Kelurahan Sukamiskin, masyarakat Kelurahan Sukamiskin. Yang kedua, ada lomba-lomba di berbagai kesempatan. Apakah itu lomba desa, lomba penghijauan, lomba keamanan lingkungan, kamling, kemudian lomba GHBP. Ya. Itu selalu mendapat tempat yang terbaik. Betul.
Itu adalah prestasi daripada masyarakat. Jadi luar biasa punya masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamiskin ini. Sukamiskin ya. Belum tentu di kelurahan lain memiliki seperti ya. Iya. Ya itu juga kan seperti yang namanya kita kegiatan olahraga tuh Porsenides itu kan. Ya. Itu kan waktu itu tahun berapa ya? Itu tahun 87. Tahun 87. Itu kan salah satu-satunya kelurahan. Ya kan kita udah jadi kelurahan kan. Satu-satunya kelurahan yang bisa menyelenggarakan Porsenides. Iya kan? Itu dua tenaga, dua energi yang membakar para pemuda. Yang pertama, tadi ada dua kutub. Ya. Ada masyarakat modern dan ada masyarakat tradisional. Ini yang perlu disatukan. Yang kedua, di mana-mana juga yang namanya Pilkades selalu memberi dampak. Terbelahnya kayak main bola. Ya, terbelahnya masyarakat. Beda supporter gitu. Ya. Pada saat itu para pemuda termasuk Aki di bagian di dalamnya terbagi dua kubu ya. Menyelenggarakan pekan olahraga seni dan budaya tingkat desa. Ya. Yang labelnya adalah Porsenides. Itu sekarang tuh belum pernah denger nih ada Porsenides di Indonesia tuh. Ya. Belum pernah denger. Dampak yang positif dari Porsenides ini, di mana masyarakat itu berbaur. Karena pesertanya antar RW. Betul. Antar RW, dan setelah terselenggara pertama kali, mereka itu masyarakat bersepakat untuk diselenggarakan secara rutin. Setiap tahun. Yang kemudian dengan dinamika Porsenides ini yang sangat bagus itu diadopsi oleh Pak Ateng Wahyudi. Iya, betul. Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota. Yang kemudian lahirlah KONI tingkat kecamatan. Jadi cikal bakalnya KONI itu justru dari Porsenides. Dari Porsenides ini. Karena melihat dari sisi manfaat bisa mempersatukan dua kutub yang berbeda tadi kan gitu. Nah, KONI tingkat kecamatan satu-satunya di Indonesia cuman ada di Kota Bandung. Nah, saking antusias terhadap masyarakat. Betul. Pak Wali Kota ini. Jadi saking cintanya kepada masyarakat, apapun apresiasinya selalu diadopsi oleh Pak Wali Kota. Ya, kalau yang positif pasti diadopsi sih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, itulah barangkali sepintas kilas mengenai sejarah Kelurahan Sukamiskin. Jadi bagaimana ini perlu diaktualisasi supaya kita tahu dari mana kita pergi, sedang di mana saat ini, dan mau kemana melangkah. Baik mana, itu warga Kelurahan Sukamiskin maupun Kelurahan Sukamiskinnya. Itu yang poin pertama. Sebagai penutup, poin kedua, saya Ki Tata Setiawan Ki. Ya, belum menekan diri tadi ya. Saya Tata Setiawan, salah seorang putra dari ketujuh putra, asli lah, penduduk Burahol yang sekarang Sepangsari. Nah, itu putra almarhum Pak Hasan Iskandar. Jadi berbaur dengan kegiatan sosial itu sejak di Taruna Karya. Yang kemudian Taruna Karya ini yang dibawa pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian berpindah ke Departemen Sosial menjadi Karang Taruna. Nah, dari Karang Taruna itu mencoba ikut karena teman-teman banyak yang membujuk untuk masuk ke organisasi kepemudaan. Jadi lintas organisasi kepemudaan alhamdulillah sudah tidak perlu diabsen satu persatu, tapi bahkan udah melahirkan kader-kader. Nah, yang jadi dewan aja ada gitu. Pasti. Baik dulu yang sekarang juga ada gitu. Saya rasa itu Ki. Jadi pendidikan saya, istri 1, anak 4, cucu 8. Alhamdulillah. Pendidikan ini memang lumayan lah, bukan lumayan ya, perjalanannya cukup baik lah. Di SD, SMP 17. Itu SMP 17, kemudian di SMA
SLA di Bandung dan diselesaikan di Serang. Nah, D3-nya di Serang, S1-nya di Bandung. Alhamdulillah. Nah, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai kepala desa pertama di Desa Sukamiskin, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, dan lurah pertama di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Hatsamani, Kota Bandung. Nah, pertengahan tahun 1992, satu-satunya dari 38 desa yang mendapat kepercayaan menjadi PNS. Diangkat jadi PNS. Jadi pindahnya dari Oh, berarti cikal bakalnya pengangkatan lurah jadi PNS dari tahun waktu itu mungkin. Tahun itu. Ya. Jadi meninggalkan Kelurahan Sukamiskin yang baru seumur jagung lah 3 tahun karena diakui sebagai PNS. Karena prestasinya pindah ke pusat ya. Kalau status kepegawaian pegawai pusat yang diperbantukan di Kota Bandung. Ya, itulah sebagai penutup akhir dari saya berharap kepada seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat senantiasa tetap ingat kepada hari kelahirannya, gunanya, manfaatnya untuk mengetahui dari mana berangkat, sedang di mana, dan mau kemana. Saya rasa itu manusiawi dan normatif. Lebih kurangnya mohon maaf Ki kepada seluruh yang penguraiannya, penjabarannya tidak hanya tidak sistematik, tapi materinya ya. Semoga masyarakat dan Kelurahan Sukamiskin senantiasa jaya. Amin. Amin. Oke, Sobat Baraya semua, pagi itu sebetulnya kita ingin membahas tentang Milangkala atau memperingati kelahiran berdirinya Kelurahan Sukamiskin yang tadi disampaikan oleh narasumber salah tokoh masyarakat, yaitu tanggal 14 Juli tahun 1984 ya. Tahun 84. Nah, selama ini sudah 43 tahun memang selepasnya beliau pindah tugas dan tidak jadi kepala kelurahan lagi, itu sama sekali tidak ada kegiatan. Nah, maka dari itu dengan inspirasi yang saksi hidup nih beliau ini, inspirasi dari beliau, cobalah untuk menggugah kembali. Jadi semangat Kelurahan Sukamiskin ini akan tumbuh kembali apabila tadi kita tidak lupa kulit, tidak istilahnya tuh? Tidak lupa kulit, kacang tidak lupa kulitnya. Nah, kacang tidak lupa kulitnya. Nah, sehingga kita perlu juga untuk memperingati, perlu juga untuk mengevaluasi dari tahun ke tahun sehingga grafik Kelurahan Sukamiskin ini bisa berkembang seperti ini itu karena siapa? Ya bukan karena narasumber, bukan sebetulnya. Beliau hanya inisiator saja bagaimana agar perkembangan Kelurahan Sukamiskin ini bisa maju, bangkit dan lebih baik lagi. Karena tadi sudah disampaikan kalau dari sisi kronologis sudah beliau sampaikan dengan kegiatan-kegiatan di Kelurahan Sukamiskin ini. Nah, mudah-mudahan kita terutama kaum muda nih yang ada di Kelurahan Sukamiskin, khususnya nih Hatsamani umumnya, bisa bangkit dengan kita nanti insya Allah menyelenggarakan Milangkala Kelurahan Sukamiskin yang tadi sudah disampaikan 14 Juli, jangan lupa 14 Juli 1984 itulah hari kelahiran, hari berdirinya secara resmi bahwa Sukamiskin ini menjadi kelurahan yang ada di Kota Bandung. Demikian sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada yang salah. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.